Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan Google Kontak. Google Kontak adalah layanan dari Google yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur daftar kontak kita secara digital. Kontak yang disimpan tidak hanya berupa nomor telepon, tapi juga bisa mencakup alamat email, foto, nama perusahaan, jabatan, hingga catatan tambahan. Aplikasi ini sangat penting karena terhubung langsung dengan layanan Google lainnya, seperti Gmail, Android, Google Meet, dan Google Calendar. Artinya, ketika kita menyimpan kontak di Google Kontak, data tersebut bisa otomatis dan sinkron di berbagai perangkat yang menggunakan akun Google yang sama. Dengan Google Kontak, kita bisa menyimpan nomor telepon agar tidak mudah hilang, mengelola email untuk kebutuhan sekolah, kerja, maupun bisnis, mengelompokkan kontak seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, mempermudah pengiriman email ke banyak orang sekaligus. Jadi, Google Kontak bukan hanya buku telepon digital, tetapi juga alamat manajemen kontak yang membantu kita bekerja lebih rapi dan efisien. Pada tutorial ini, saya akan menunjukkan langkah demi langkah cara menggunakan fitur-fitur penting di Google Kontak. Mulai dari menambahkan kontak, mengelompokkan kontak, hingga melakukan backup data. Mari kita mulai. Sekarang kita masuk ke cara mengakses Google Kontak. Google Kontak bisa dibuka melalui beberapa cara, baik dari komputer maupun dari ponsel. Cara pertama, melalui browser di komputer atau laptop. Buka browser seperti Google Chrome, kemudian ketik alamat kontak.google.com. Cara kedua, masuk ke Gmail Anda seperti biasa. Di bagian kanan atas, klik icon titik 9. Ini yang disebut menu Google Apps. Dari daftar aplikasi yang muncul, pilih kontak yang disarankan ke halaman Google Kontak tanpa perlu login ulang. Dengan beberapa cara akses ini, kita bisa membuka dan mengelola kontak kapan saja, dari perangkat mana saja selama terhubung ke akun Google yang sama. Selanjutnya, kita akan mengenal tampilan antarmuka Google Kontak agar lebih mudah memahami fungsi setiap bagiannya. Sekarang, kita akan mempelajari cara menambahkan kontak baru di Google Kontak. Pada bagian ini, kita akan mengenal tampilan antarmuka atau interface dari Google Kontak agar kita lebih mudah memahami fungsi setiap menu yang tersedia. Setelah Google Kontak terbuka, kita akan melihat halaman utama yang terbagi menjadi beberapa bagian penting. Di bagian tengah terdapat daftar kontak. Di sini, semua kontak yang tersimpan akan ditampilkan, lengkap dengan nama dan informasi singkat seperti email atau nomor telepon. Kita bisa mengklik salah satu kontak untuk melihat detail lengkapnya. Di bagian atas terdapat kolom pencarian. Fitur ini sangat berguna untuk menemukan kontak dengan cepat hanya dengan mengetik nama, email, atau nomor telepon. Fitur ini sangat berguna untuk menemukan kontak dengan cepat hanya dengan mengetik nama, email, atau nomor telepon. Di bagian kiri layar terdapat menu navigasi utama. Beberapa menu penting di sini antara lain kontak untuk menampilkan seluruh daftar kontak, sering atau frequently contact berisi kontak yang sering kita hubungi. Kemudian ada label digunakan untuk mengelompokkan kontak ke dalam kategori tertentu. Kemudian trash atau sampah, tempat kontak yang sudah dihapus sebelumnya sebelum dihapus permanen. Masih di sisi kiri atau bagian atas daftar kontak, kita juga akan menemukan tombol create kontak dengan ikon tambah
Tombol ini digunakan untuk menambah kata baru. Dengan memahami bagian-bagian utama pada tampilan Google Kontak ini, kita akan lebih mudah saat melakukan pengelolaan kontak di langkah berikutnya. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan cara menambahkan kontak baru. Langkah pertama, perhatikan tombol edit kontak dengan ikon tanda tambah. Tombol ini biasanya berada di bagian kiri atas atau atas daftar kontak. Klik tombol tersebut. Setelah diklik, kita klik lagi buat kontak. Setelah diklik akan muncul formulir pengisian data kontak. Pada bagian ini kita bisa mengisi berbagai informasi penting seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat email, perusahaan atau instansi, jabatan, dan catatan tambahan. Contoh kita akan buat dengan nama Irfan Sulaiman. Kemudian perusahaan, jabatan, dan email kita isi Irfan55 gmail.com. Kemudian nomor telepon kita isi aja ini cuma sekedar contoh. Kemudian kita juga bisa menambahkan foto profil dengan mengeklik icon gambar tambah di sini. Kemudian kita bisa memilih gambar. Kemudian klik selesai. Foto ini membantu kita mengenali kontak dengan lebih mudah. Jika kontak memiliki lebih dari satu nomor telepon, email, kita bisa menambahkan data tambahan dengan menekan opsi add telepon atau tambahkan nomor telepon. Di sini kita bisa tambahkan lagi satu nomor telepon lagi. Atau kita juga bisa menambahkan email lagi dengan mengeklik tambah email atau add email. Setelah semua data diisi, kita klik tombol save untuk menyimpan kontak tersebut. Sekarang kontak baru sudah masuk ke daftar dan akan otomatis tersinkron ke perangkat lain yang menggunakan akun Google yang sama. Dengan cara ini kita bisa menyimpan data kontak secara rapi dan aman tanpa khawatir hilang. Selanjutnya kita akan belajar cara mengedit dan menghapus data. Pertama, pilih salah satu kontak dari daftar dengan cara mengklik namanya. Misal kita klik Zaki di sini. Halaman detail kontak akan terbuka dan menampilkan semua informasi yang tersimpan. Untuk melakukan perubahan, klik icon pensil atau edit di sini yang biasanya berada di bagian atas atau samping nama kontak. Setelah itu, teman-teman bisa mengubah nomor telepon atau memperbarui alamat email, menambahkan jabatan atau perusahaan, mengganti foto profil, atau menambahkan catatan tambahan. Setelah sudah selesai melakukan perubahan, kita klik save untuk menyimpan data terbaru. Karena saya tidak akan mengganti, ya kita klik kembali saja. Jika kontak yang sudah tidak diperlukan, kita bisa menghapusnya. Caranya, buka kontak yang ingin dihapus, lalu klik icon titik 3 di bagian atas. Kita centang, kemudian di titik 3 ini kita klik hapus. Kontak tersebut tidak langsung hilang permanen, tetapi akan masuk ke menu sampah. Ini berguna jika kita ingin memulihkan kontak yang terhapus secara tidak sengaja. Contoh, kita akan pulihkan kembali. Maka
kontak sudah berhasil dipulihkan. Dengan fitur edit dan hapus ini, kita bisa memastikan daftar kontak selalu akurat dan rapi. Selanjutnya, kita akan belajar fitur penting lainnya, yaitu mengelompokkan kontak menggunakan label. Pada bagian ini, kita akan mempelajari fitur label, yaitu cara mengelompokkan kontak agar lebih terorganisir. Label di Google Kontak berfungsi sebagai kategori atau folder. Dengan label, kita bisa memisahkan kontak berdasarkan kebutuhan tertentu. Contohnya, kita bisa membuat label keluarga, teman kampus, rekan kerja, klien, atau organisasi. Contoh, kita buat label saja teman kelas. Kita simpan. Kemudian untuk di sini di tabel ini masih kosong. Untuk menambahkan, kita centang saja kontak yang ingin kita tambahkan, kita beri label. Kemudian klik kelola label, teman kelas, kemudian daftar. Ini di sini sudah terdapat 3 kontak yang kita sudah labeli. Manfaat label, dengan label kita bisa menambahkan kelompok kontak dengan cepat, mengirim email ke satu grup sekaligus melalui Gmail, kamu mengatur kontak agar lebih rapi dan tidak tercampur. Fitur ini sangat berguna untuk kebutuhan sekolah, pekerjaan, maupun bisnis. Selanjutnya kita akan membahas cara menggunakan fitur pencarian dan filter untuk menemukan kontak agar lebih cepat. Di bagian atas halaman Google Kontak terdapat kolom pencarian. Kita cukup mengetik informasi yang berhubungan dengan kontak yang dicari. Contohnya kita ketik Ilham. Sebelum kita selesai mengklik, di sini sudah diberikan opsi Ilham TKJ dan Ilham biasa, kemudian ada Ilul. Pencarian bisa didasarkan berdasarkan nama kontak, alamat email, nomor telepon, atau nama perusahaan. Misal kita ketik nama Agung. Di sini semua yang dengan kata kunci Agung akan keluar, yaitu pertama kontak. Di sini juga ada Gmail. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan label sebagai bentuk filter dengan mengklik salah satu label di menu kiri. Hanya kontak dalam kelompok tersebut yang akan ditampilkan. Ini sangat membantu kita jika ingin melihat kontak dari kategori tertentu saja, seperti rekan kerja atau keluarga, atau teman kelas. Dengan fitur pencarian dan filter ini, kita dapat menemukan kontak secara cepat, tepat, dan efisien, meskipun jumlah kontak sudah sangat banyak. Selanjutnya, kita akan membahas fitur menggabungkan kontak yang duplikat. Kontak duplikat sering terjadi ketika kita menyimpan nomor yang sama lebih dari sekali, atau saat mengimpor kontak dari perangkat lain. Jika dibiarkan, daftar kontak menjadi tidak rapi dan membingungkan. Untuk mengatasinya, buka menu di sebelah kiri, lalu pilih gabungkan dan perbaiki.
Google akan secara otomatis mendeteksi kontak yang memiliki informasi mirip, seperti nama atau nomor telepon yang sama. Daftar kontak yang terindikasi duplikat akan ditampilkan. Di sini ada dua nama Irfan Sulaiman. Kita bisa klik gabungkan untuk menyatukan data menjadi satu kontak saja. Informasi dari kedua kontak akan digabungkan sehingga tidak ada data yang hilang. Jika ada saran penggabungan yang tidak sesuai, kita bisa memilih untuk mengabaikannya. Kita bisa tutup saja. Dengan menggunakan fitur ini, cara berkala daftar kontak akan tetap bersih, rapi, dan mudah dikelola. Selanjutnya, kita akan membahas cara impor dan ekspor kontak untuk keperluan pemindahan data dan backup. Fitur impor digunakan ketika kita ingin memasukkan kontak dari file ke Google Kontak, misalnya saat pindah HP atau memindahkan kontak dari perangkat lain. Caranya, buka menu di sebelah kiri, lalu pilih impor, kemudian klik pilih file, dan pilih file kontak dengan format CSV atau FICAT. Di sini saya sudah siapkan dengan format CSV. Kemudian klik open. Semua kontak dalam file tersebut akan otomatis ditambahkan ke daftar Google Kontak. Di sini karena hanya ada satu kontak yang kita ekspor, jadi hanya keluar satu. Kemudian fitur export digunakan untuk membuat salinan atau backup data kontak. Caranya, pilih menu export di sisi kiri. Maaf, ini di kanan. Caranya pertama kita centang dulu kontak-kontak yang akan kita ekspor. Misalkan kita ingin pilih semua, kemudian di sini klik titik 3, kemudian ekspor. Kita bisa memilih format, ada Google CSV, CSV khusus untuk Outlook, dan FICAT untuk Android dan iOS. Kemudian klik export. Ini sudah terdownload. File hasil ekspor bisa disimpan di komputer sebagai cadangan atau digunakan untuk memindahkan kontak ke perangkat lain. Dengan fitur import dan ekspor ini, data kontak kita lebih aman dan mudah dipindahkan kemana saja dibutuhkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sinkronisasi kontak dengan ponsel. Google Kontak memiliki fitur sinkronisasi, yaitu penyelarasan data secara otomatis antara akun Google dan perangkat yang digunakan. Kita buka HP, di sini saya menggunakan mirroring. Pertama, buka pengaturan di ponsel, lalu masuk ke menu akun atau akun, pilih akun Google yang digunakan. Kemudian klik sinkronisasi akun. Kemudian di sini untuk kontak kita aktifkan saja. Jika fitur ini aktif, maka setiap kontak yang ditambahkan, diubah atau dihapus di Google Kontak akan otomatis
diperbarui di ponsel. Proses ini juga berlaku sebaliknya. Jika Anda menambahkan nomor melalui ponsel, kontak tersebut akan tersimpan di akun Google dan bisa dilihat melalui browser di komputer. Dengan sinkronisasi ini, kita tidak perlu lagi memindahkan kontak secara manual karena semua data akan selalu sama di setiap perangkat. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana Google Kontak terintegrasi dengan Gmail. Integrasi ini membuat proses pengiriman email menjadi lebih cepat dan praktis. Saat kita menulis email baru di Gmail dan mulai mengetik nama seseorang pada kolom penerima, sini kita buat Gmail baru. Ketika kita mengklik kolom untuk penerima, misal kita akan kirim ke email Lamsad di sini. Di sini Gmail akan secara otomatis menampilkan saran alamat email dari daftar Google Kontak. Fitur ini disebut auto suggestion atau pengisian otomatis. Artinya, kita tidak perlu mengingat atau mengetik alamat email secara lengkap karena sistem sudah menyimpannya dari Google Kontak. Selain itu, label yang kita buat di Google Kontak juga bisa digunakan di Gmail. Kita bisa mengirim email ke seluruh anggota dalam satu label sekaligus. Ini sangat berguna untuk mengirim pengumuman ke satu kelas, mengirim informasi ke tim kerja, mengirim undangan ke kelompok tertentu. Dengan integrasi ini, Google Kontak berfungsi sebagai pusat data kontak, sementara Gmail menjadi alat komunikasinya. Sampai di sini, kita sudah mempelajari cara menggunakan Google Kontak secara lengkap, mulai dari mengenal tampilannya, menambahkan dan mengedit kontak, mengelompokkan dengan label, hingga melakukan backup dan sinkronisasi dengan perangkat. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa Google Kontak bukan sekedar tempat menyimpan nomor telepon, tapi juga alat manajemen kontak yang membantu kita bekerja lebih rapi, cepat, dan efisien. Dengan fitur pencarian cepat, mengelompokkan kontak, serta integrasi dengan Gmail dan ponsel, kita dapat mengelola komunikasi untuk kebutuhan sekolah, pekerjaan, maupun bisnis dengan lebih teratur. Jangan lupa untuk rutin merapikan kontak dan membuat cadangan data agar informasi tetap aman. Semoga tutorial ini membantu teman-teman agar lebih memahami Google Kontak. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.